Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna 'alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashab. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fatul buka jendela. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan bahasan Mausu'atul Adab Al-Islamiyah. Kita sampai pada adabul fatwa, yaitu adab-adab yang berkaitan dengan fatwa. Maka ikhwan wa akhwat, sesungguhnya ilmu agama yakni ilmu tentang agama dan menyebarkannya, yakni mendakwakannya di tengah-tengah manusia, dengan cara yang benar serta memberikan fatwa adalah merupakan suatu perkara yang sangat penting dan sangat besar urusannya, serta paling tinggi kedudukannya. Sebab itu seseorang yang sampai pada tingkatan ini, yakni orang yang diberikan oleh Allah ilmu agama, kemudian dia menyebarkannya atau mendakwakannya, serta memberikan fatwa
ya tentunya tentang halal haram, tentang tauhid dan syirik, tentang sunnah dan bid'ah, adalah orang yang harus berhati-hati dan memiliki adab-adab dalam perkara tersebut, atau dengan kata lain dia memperhatikan adab-adabnya. Itu adab-adab dalam berdakwah, adab-adab dalam memberikan fatwa, dan seterusnya yang berkaitan dengan ilmu agama. Karena kedudukannya tinggi, urusannya adalah urusan yang paling termasuk di antara urusan-urusan yang mulia. 6. Sebab itu tidak boleh sembarangan orang menyampaikan fatwa di tengah-tengah manusia, kecuali memang oleh orang yang mumpuni di bidangnya. Nah, orang yang tidak mumpuni, itu kerusakan yang ditimbulkan olehnya akan jauh lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan. Ya, sebab bisa jadi karena dia tidak ahli dalam bidang tersebut, yang bid'ah disangkanya sunnah, yang syirik dikiranya tauhid. Bahkan bisa jadi yang haram dia halalkan, atau yang halal dia haramkan, karena dia tidak ahli di bidang tersebut. Tidak usah susah-susah, perkara yang paling mudah saja. Kerap kali ya, dan telah sampai berita kepada kami bahwa ada orang yang bicara tentang pernikahan, dan bicaranya di acara walimahan. Nah, itu katanya jangan atau harus hati-hati dari perkara cerai. Tidak boleh gampang-gampang, karena tidak boleh bercerai kecuali pernikahan itu telah berjalan selama 1 tahun. Ini kan batil. Dari mana dia menetapkan keharusan itu dan batasan tersebut? Ya, dalam perkara ini saja sudah fatal. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang lainnya. Maka dari itu tidak boleh sembarangan orang mengeluarkan fatwa di tengah-tengah manusia, kecuali oleh orang yang memang ahli di bidangnya. Karena perkara ini adalah perkara besar, perkara yang urusannya urusan mulia dan tinggi kedudukannya. Kalau perkara yang besar seperti ini, perkara yang tinggi kedudukannya dilakukan oleh orang yang memang bukan ahlinya, maka kerusakan yang ditimbulkan olehnya akan jauh lebih banyak daripada kebaikan yang ditimbulkan. Nah, maka bahaya
Bisa jadi dikiranya kebaikan padahal kesesatan. Ya, disebabkan karena kejahilannya. Naam. Maka dari itu ada dalam perkara ini, dalam perkara fatwa ini ada dua bagian. Adabnya itu dibagi dua bagian. Yang pertama itu adab yang berkaitan dengan orang yang meminta fatwa. Orang yang meminta fatwa pun punya adab, ya. Ada adab-adab. Ya, begitu pula yang kedua adalah adab yang berkaitan dengan orang yang memberi fatwa. Naam. Maka orang yang memberi fatwa itu pun tidak bisa sembarangan. Dia harus memiliki adab-adab di dalam memberikan fatwa. Karena kalau tidak, bisa jadi perkara yang kedudukannya tinggi ini jadi rendah. Perkara yang urusannya adalah urusan yang mulia bisa jadi hina. Kalau sekiranya dia tidak memenuhi adab-adabnya. Nah, lo bisa ya bisa. Ya, contoh konkretnya bisa jadi hewan itu daging, misalnya kambing itu atau ayam itu kan kalau termasuk daging-daging yang ya makanan-makanan yang halal ya, bahkan kalau disembelih dengan cara yang syar'i termasuk makanan yang lezat. Ya, tetapi kalau misalnya disembelih dengan cara yang tidak syar'i, maka dia berubah jadi hukum bangkai, haram jadinya. Ya. Nah, begitu persoalannya. Sederhana saja. Tetapi besar urusannya. Besar urusannya. Maka di situ ada adab-adab yang sekiranya harus diperhatikan. Maka bagian yang pertama adalah adab yang berkaitan dengan orang yang meminta fatwa. Orang yang meminta fatwa. Nah, adab ini yang pertama, niat yang benar. Orang yang meminta fatwa itu niatnya harus benar. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya orang yang mendatangi seorang ahli ilmu atau mendatangi mufti untuk meminta fatwa, itu dia harus mempunyai niat yang lurus. Artinya benar-benar dia mengajukan persoalan untuk mendapatkan jawaban guna dia bisa beramal dengannya. Ya, bukannya dia bertanya untuk ya menguji keilmuan seorang mufti, atau dia bertanya untuk mencari-cari titik kelemahannya seorang mufti, atau dia bertanya untuk mendebat seorang mufti, ya. Nah, ini tidak boleh. Maka dia bertanya itu benar-benar niatnya itu benar, ya, semata-mata untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dia ajukan guna dia bisa beramal dengannya. Bukan bertanya untuk membanding-bandingkan satu jawaban dengan jawaban yang lain. Bukan bertanya untuk mencari pembenaran. Karena ada orang yang mengajukan permasalahan kepada mufti itu juga untuk mencari pembenaran. Ada dia memang sudah meyakini suatu perkara,
Lalu dia tanya kepada seorang mufti, ternyata mufti itu menjawab yang tidak dia inginkan. Dia tanya lagi kepada yang lainnya. Ternyata di jawabannya pun tidak sesuai dengan apa yang dia mau, yang sudah dia yakini. Dia tanya lagi kepada yang lain. Dan dia giring seorang mufti itu dengan bentuk pertanyaan supaya mendapatkan jawaban sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, begitu dijawab sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya itu yang dia ambil, dia bahagia, dia publikasikan, dia jadikan sebagai dalil. Jadi niatnya memang bukan benar-benar untuk mengetahui suatu perkara yang tidak dia tahu lalu dia beramal dengannya, bukan. Atau juga memang ada orang yang bertanya itu untuk mencari-cari kelemahan. Atau orang yang bertanya itu untuk apa? Untuk dia mendebat. Ya bisa jadi. Maka ini adab yang paling pertama bagi orang yang bertanya atau orang yang meminta fatwa, itu niatnya harus benar. Niatnya harus apa? Benar. Nah, yang kedua, memilih orang alim yang dikenal luas keilmuan dan ketakwaannya. Jadi bertanya juga nggak boleh sembarangan bertanya. Dan antum datang bertanya tentang ilmu agama di tukang bakso, ya, nah, jadinya repot. Ya tukang bakso nanti diajar antum cara giling daging untuk buat pentolan, ya. Kalau antum bertanya tentang urusan, misalnya bertanya tentang, katakanlah wah ini enggak tahu nih perkara apa faraid, misalnya ahli waris, masalah waris. Karena pengen tanya, antum tanyanya ke apa? Nelayan. Ya enggak tahu. Nanti diajar antum ika menara kawalinya. Ya. Maka bertanya itu harus benar-benar kepada orang yang terkenal keilmuannya dan ketakwaannya. Ada orang yang terkenal keilmuan tapi tidak takwa. Ada orang yang dikenal ilmunya tapi tidak takwa. Ada. Kalau orang itu dia alim, ya dia punya ijazah doktor, profesor, lulusan ini, lulusan itu, S lilin, S apa begitu. Ya. Punya titel S1, S2, S3, S lilin, S campur misalnya. Ya titelnya banyak. Bahkan ada orang kadang-kadang memang menggunakan titel-titel ini untuk menarik perhatian orang lain, untuk mendapatkan jah di tengah-tengah masyarakat. Mendapatkan jah, kedudukan. Mendapatkan apa? Kedudukan. Ya, jadi kalau misalnya dia itu doktor, ya di situ ditulis, ya, Ustadz Fulan, LC, MA, doktor. Ya kalau orang sudah doktor itu kan pasti sudah S1, S2 ya. Ngapain lagi ditulis untuk habis-habisin kertas panjang-panjangin nama. Tapi kadang-kadang ya gitu ya orang, supaya kelihatan keren gitu kan. Kalau misalnya ditulis doktor aja tuh nggak cukup, harusnya S1, S2, doktor. Ya kenapa saja nggak tulis SD, SMP, SMA, S1, S2, doktor? Jadi itu biar lebih banyak. Ya kalau orang lulus SMA kan nggak mungkin nggak lulus SMP, lulus SMA nggak mungkin nggak lulus SD ya. Ya apa ada orang lulus SMA nggak lulus SD? Mungkin ada dalam dunia kayangan. Ya. Maka apa ya ikhwana fiddin azza Allah wa iyyakum? Ya ini memang manusia kayak gitu. Kadang-kadang Ustadz Fulan ilsi MA. Ya sudah, kalau sudah MA itu pasti melalui S1. Ya. Atau doktor misalnya. Ya sudah, kalau sudah doktor ya sudah, orang tahu oh ini enggak mungkin ini dia lompat langsung doktor, enggak mungkin ya. Pasti telah melalui jenjang-jenjang ya. Nah, kecuali barangkali ada spesifikasi tertentu yang memang butuh
foto. Maka ada orang yang demikian, ya, kelihatan alim, punya gelar, lulusan ini, lulusan itu, ya. Sekolahnya di sini, sekolahnya di situ, tapi tidak takwa. Kalau milih pendapat sukanya yang nyeleneh, ya, milih pendapat sukanya yang nyeleneh. Sebab itu apa? Karena ada kejadian ya di tahun-tahun 80-an apa 90-an, 80-an. Ada seorang dia punya ilmu, menikah sama seorang, ya, nikah artis gitu. Sudah selesai itu semalam tinggal ya di villa. Setelah itu pulang. 1 bulan kemudian ditelepon, Pak Kiai, ya gimana Pak Kiai dengan pernikahan kami? Oh, sekarang tidak lagi karena sekarang saya sudah madhab Syafi'i. Baru-baru lalu yang kita nikah itu saya masih madhab Hanafi. Ya, kalau madhab Hanafi itu kan menikah tanpa wali boleh, tapi sekarang nggak boleh lagi karena saya sudah madhab Syafi'i. Nah, ini nyeleneh. Ya, milih pendapat itu suka yang apa? Yang enaknya aja. Ini alim apa enggak alim? Punya ilmu apa enggak punya ilmu? Ya punya ilmu. Ya, punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu enggak bisa lah membeda-beda itu madhab ini, pendapat madhab ini, pendapat madhab ini, kan enggak mungkin. Ya. Ya. Begitu juga ya, kalau orang punya ilmu tapi tidak takwa, ya itu bisa nikah kontrak, nikah 1 pekan, selesai itu sudah, ya selesai tanpa ada perceraian. Begitu lewat 1 pekan pisah. Loh kenapa? Ya, ini pendapatnya Ibnu Abbas, ya, nikah mut'ah, nikah kontrak. Loh, Ibnu Abbas itu bukan muridmu. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi. Ya. Jadi saya nih ya ikut pendapatnya Ibnu Abbas, alim Ibnu Abbas, gitu kan. Nah, ini repot jadinya, ya. Repot apa tidak? Ya repot. Ya begitu ada anjing ya sudah, peluk-peluk, ya. Tangkap anjing, pelihara, peluk-peluk, maka loh ini kenapa? Saya madhab Maliki, anjing tidak haram. Ya jadi repot. Ya, lo Ustadz kok magang-magang anjing, gendong-gendong anjing, kenapa? Oh iya saya madhab Maliki. Lah, kalau sudah kayak gitu mau ngomong apa tuh kira-kira? Ya, kira-kira mau ngomong apa? Hah? Lah begitu juga tiba-tiba ada orang ngaku jadi nabi, atau dia bukan apa? Ngaku jadi nabi. Jadi dari Lahore sana, dari India. Masuk di Indonesia itu kalau tidak salah itu pada tahun 1830 sekian, 35-an begitulah. Indonesia ini belum merdeka ya. Belum ada yang namanya Indonesia, belum ada. Ya. Republik ini belum ada waktu itu. Masuk dari Lahore sana, aku jadi nabi. Ya, pengikut-pengikutnya mengaku punya nabi tersendiri, bukan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ditanya loh kenapa? Kok ada nabi yang lain? Iya ada nabi yang lain. Nabi ini yang benar, ini nabi terakhir. Ya, loh kok bisa? Iya. Apa namanya? Apa agama kalian ini? Ya, agama kalian, kami itu kan Ahmadiyah. Loh kok Ahmadiyah ada nabi yang lain? Iya ada. Ya Al-Quran mengatakan itu. Saya ini beramal dengan Al-Quran. Loh apa Al-Qurannya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam berwasiat kepada Bani Israel. Itu apa kata Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam? Wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat
wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Allah Isa mengatakan, ya Bani Israel, saya ini seorang utusan Allah yang Allah utus kepada kalian, yaitu saya membawa berita membenarkan kitab yang ada sebelumku, yaitu Taurat. Jadi Nabi Allah Isa bawa Injil, Injil itu membenarkan Taurat. Ya. Kemudian apa? Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di. Dan aku menyampaikan kepada kalian satu kabar gembira dengan akan adanya seorang nabi sepeninggalku nanti, kata Nabi Allah Isa. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi nabi yang disebutkan dalam Al-Quran ini ya nabi kita yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ya, ya. Dalilnya Al-Quran. Dalilnya apa? Al-Quran. Kalau kayak gitu antum mau ngomong apa? Mau bilang Al-Quran salah? Antum dianggap penghina Al-Quran, jadi teman Ahok nanti. Ya. Maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum? Ini kira-kira berilmu tidak? Kalau kayak gini berilmu tidak? Ya berilmu. Kalau enggak berilmu enggak mungkin bisa melakukan istidlal. Walaupun istidlalnya menyimpang ya. Tapi minimal dia ini kan tahu gitu. Ya. Tahu. Begitu pula ada orang ya. Ada orang yang mewajibkan bahwa kalau antum mau beragama Islam yang benar itu harus punya pemimpin, punya imam, punya amir. Kenapa? Karena tidak ada Islam tanpa imamah, tanpa kepemimpinan. Jadi semua anggotanya itu harus baiat kepada pemimpinnya. Barang siapa yang tidak baiat kepada pemimpinnya dianggap orang jahiliyah. Kalau dianggap orang jahiliyah berarti ini musyrik. Ya kalau musyrik ya kafir. Makanya kalau antum bersama dengan dia waktu sholat, antum tidak bisa jadi imam, dia jadi makmum, tidak bisa. Karena antum dianggap musyrik. Tidak mungkin orang musyrik jadi imam kepada dia yang orang Islam. Ya. Maunya itu dia yang jadi imam, antum yang jadi makmum gitu. Kalau antum misalnya mau jadi imam, dia nggak mau sholat di belakang antum, nggak mau. Sebab itu kalau dia berangkat kemana-mana, jalan, safar atau kemana-mana itu dia nggak pernah sholat. Alasannya nggak memenuhi syarat semuanya. Nanti dia pulang ke rumah, kalau dia sudah selama 3 hari di perjalanan, 3 harinya sudah sholat, dia pulang ke rumah baru dia rapel seperti orang tak sholat tarawih selama 3 hari yang dia tidak sholat itu dia baru sholat di situ sampai selesai. Loh kok Ustadz bisa gitu? Ya bisa. Orangnya menganggap dirinya juga benar, berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Loh kok bisa berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah Ustadz? Ya bisa. Ya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati padahal di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Ya, hadis Rasulullah ya, hadis sahih. Ya riwayat Muslim. Jadi kira-kira antum ini sudah bai'at apa belum? Ya kalau antum belum bai'at ini berdasarkan hadis ini mati jahiliyah antum ini. Ya. Ya kalau mati jahiliyah, nah itu berarti orang jahiliyah itu orang musyrik. Ya. Memang Abu Jahal itu musyrik apa kan? Ya musyrik. Ya. Orang jahiliyah itu orang musyrik. Logikanya begitu. Nah kalau orang jahiliyah waktu orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an innamal musyrikuuna najis. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Kalau antum ini belum bai'at berarti antum orang jahiliyah. Karena antum orang jahiliyah berarti antum ini orang musyrik. Kalau antum ini orang musyrik berarti antum ini najis. Tidak boleh masuk di rumahnya. Tidak boleh. Ya.
Jadi kalau dia ada jemur pakaian, hujan antum angkat, oh enggak boleh. Begitu antum angkat taruh di rumahnya, nanti dia cuci ulang karena dia anggap pakaiannya telah terkena najis, terkena tangan antum. Ya, jadi kalau masuk di masjidnya antum keluar lagi dia ngepel. Karena dia anggap kotoran masuk di masjid. Inilah yang disebut dengan Islam Jamaah atau LDII atau dulu namanya Lemkari, bukan Lembaga Karate Indonesia ya. Antum kira Lemkari itu lembaga karate Indonesia. Ya. Di Ambon ada ya ada Ustaz. Islam Jamaah ini di Ambon ada. Di mana? Ya kalau antum misalnya dari Tantui jalan di perempatan antara mau ke Stain, Kebun Cengke dan mau ke Galunggung, kemudian mau turun ke arah kota. Tuh antum mau turun ke arah kota, di tikungan itu nggak jauh, antum lihat di situ ada papan nama besar LDII, lah backgroundnya itu gambar pohon beringin, ya, di depan bengkel motor. Tidak tepat persis, tetapi agak serong sedikit. Ya inilah markasnya LDII. Ya, kalau kayak begini, kira-kira berilmu atau tidak? Tahu tidak dia? Ya tahu. Lah kalau dia katakan seperti itu, kira-kira antum mau salahkan siapa? Mau salahkan Al-Quran? Ya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Rasulullah mengatakan man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati padahal di lehernya belum ada ikatan baiat, maka dia mati jahiliyah. Ini siapa yang salah kira-kira kalau kayak gitu? Apakah Rasulullah yang salah? Tidak mungkin ya. Sabda Rasulullah ini sahih. Ya. Kalau kemudian apakah ayat Al-Quran yang salah? Ya tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin ayat Al-Quran yang salah. Maka di situ apa? Ini karena tidak takwa. Karena tidak takwa. Sebab itu apa? Orang yang terkenal keilmuannya itu belum tentu dia adalah orang yang takwa. Maka dari itu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dibagi orang yang berilmu itu ada 3. Yang pertama itu adalah orang yang alim billah wa laisa bi awamirillah. Orang ini dia alim terhadap Allah tapi dia tidak alim terhadap perintah-perintah Allah. Artinya dia ini ahli ibadah tapi tidak berilmu. Kalau giat ibadah, rajin ibadah ya. Sholat, puasa, zakat, tapi tidak punya ilmu. Ya kadang-kadang sholatnya juga lebih banyak lebih baik. Jadi kalau sholat maghrib itu 3 rakaat, sedikit 4 rakaat atau 6 rakaat supaya lebih bagus. Ahlinya ahli ibadah tetapi tidak berilmu. Kalau sholat sunnah antara maghrib dan isya 2 rakaat sedikit. Ya, buat aja 6 rakaat, 12 rakaat. Ya, ditambah dengan kalau penampilan biasa-biasa kurang enak pakai sorban yang besar biar kepalanya agak miring. Gitu kan. Biar kelihatan oh ini orang rajin sholat sampai capek gitu kan. Ini ahli ibadah, tapi tidak berilmu. Ya, sampai-sampai suatu ketika ada orang itu sholat bikin dirinya khusyuk ya. Begitu sholat Allahu Akbar, Alhamdulillah, khusyuk. Ya, begitu Umar bin Khattab jalan lihat loh ini lehernya bengkok, siapa ini? Oh itu ahli ibadah Amirul Mukminin. Oh, kata Umar pemilik leher bengkok, khusyuk itu bukan di leher. Nah, luruskan leher Anda. Sholat itu lehernya lurus saja, tidak usah bengkok-bengkokin leher untuk pertanda khusyuk, karena khusyuk itu bukan di leher. Gitu kata Umar bin Khattab. Ada orang gitu memang. Kalau di jalan itu matanya segar, ngerokok seperti kereta api. Kalau begitu masuk masjid langsung Allah loyo, tutup mata, mulut komat kami. Rukuk cepat, sujud cepat supaya dibilang oh ini ahli ibadah. Ya, ahli ibadah.
Nah ini yang pertama, alim billah walaysa alim bi awamirillah. Dia ini ahli ibadah tapi tidak mengerti tentang hukum, tidak berilmu. Ya. Yang kedua, adalah orang yang alim bi awamirillah walaysa billah. Dia alim terhadap syariat Allah tetapi dia tidak alim terhadap Allah. Artinya orang ini punya ilmu tapi tidak teraplikasi dalam kehidupannya. Justru kehidupannya itu menyelisihi ilmunya. Ya. Ini yang kedua. Orang-orang seperti ini ya layaknya seperti orang-orang Yahudi. Ini teman-temannya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi itu kan punya ilmu ya. Punya ilmu, pintar, tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Karena punya ilmu tidak beramal dengan ilmunya, akhirnya mereka dimurkai oleh Allah. Nah ini, ada orang begitu, punya ilmu, pandai kalau ngomong tentang agama, wah, luar biasa. Ya, kalau di depan jalan itu dia bicara tentang agama itu bisa dari pagi sampai pagi. Ya. Tapi sholat subuh tidak ada di masjid. Ya. Ya kalau ngomong di pinggir jalan kumpul anak-anak muda ngomong tentang agama, wah, luar biasa seperti seorang alim besar. Ya. Tapi waktu sholat tidak ada di masjid. Waktu maghrib dia lagi duduk di teras, ya. Waktu subuh lagi ngorok. Ya. Tapi kalau bicara agama hebat. Jadi ini bicara ilmunya ini sebatas apa? Pembicaraan. Amalannya tidak ada. Amalannya tidak ada. Ini kelompok yang kedua. Golongan yang kedua ini juga bahaya. Karena bisa jadi pengetahuannya itu dibawa kepada hal-hal yang buruk. Bisa jadi. Dengan ilmu yang dia miliki, dia menghendaki atau dia mencari perkara-perkara dunia dengan ilmunya itu. Bisa jadi. Ya maka dari itu apa? Mereka ini bisa jadi adalah orang-orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan samanan qalilah, harga yang sedikit. Jadi dia punya pengetahuan itu sebatas bicara saja, sebatas ngomong. Kalau tampil bicara agama itu luar biasa. Antum ini alim ya, berapa puluh tahun belajar gitu kan, belajar agama. Ya, tapi apa pengetahuannya itu kalau mau khutbah baru tulis teks, khutbah pintar, setelah khutbah tidak beramal. Waktu sholat antum lihat dia lagi jalan ya. Lagi nyantai itu kan, Masya Allah. Tapi kalau ceramah hebat, apalagi kalau bulan Ramadan, kasih kultum di mana-mana, selesai kasih kultum dapat amplop, kan gitu. Ya, jadi satu maghrib itu bisa kasih kultum di 3 masjid, ya kejar-kejaran. Semakin banyak masjid, semakin tebal amplopnya kan. Walaupun beramal tidak ada. Saya ingat sekali pada sekitar tahun 2007 kalau tidak salah, atau 2007. Itu ketika itu saya masih jadi ketua Dewan Dakwah di lantai 3 Pasar Mardika, masjid itu. Nah itu suatu ketika ada seseorang, master S2, datang kasih kultum pada bulan Ramadan. Kultum. Kebetulan anak di situ imam. Sering imam kalau anak ada di situ. Begitu selesai kultum, sholat disuruh dia jadi imam. Ternyata ya Allah, bacaannya pelepotan, sholatnya dia itu kalau dibandingkan dengan ayam tetu beras, sholatnya dia lebih cepat dari patukan ayam terhadap beras itu. Lalu saya jadi bingung. Oh berarti ini ilmu S2-nya ini di mana?
Ya. Terus kultumnya ini aplikasinya di mana kalau perkara sholat yang begini penting saja dia tidak mengerti kalau tumanina itu bagian dari rukun sholat. Nah kalau orang tidak tumanina kan sholatnya tidak sah ya. Kalau orang sholat tanpa rukun itu kira-kira sah apa tidak sholatnya? Ya misalnya antum sholat begini Allahu Akbar tidak baca Al-Fatihah langsung salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sah tidak sholat? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak ada rukun. Ya rukun-rukun sholat itu ada berapa rukun sholat? Sudah lupa ya? Ada 13 rukun sholat. Rukun sholat itu apa saja rukun sholat? Pertama takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu rukun sholat. Yang kedua surat Al-Fatihah. Ya. Yang ketiga ruku. Kalau bacaan dalam ruku itu bukan rukun ya. Tapi kalau rukunya itu rukun. Jadi kalau antum ruku saja lupa baca bacaan dalam ruku, itu kira-kira sah tidak sholat antum? Sah tidak? Sah sholatnya. Karena dzikir dalam ruku itu para ulama khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib sholat. Ya. Kalau mengatakan wajib sholat dengan sengaja meninggalkannya berarti batal sholatnya. Tapi kalau dia lupa berarti dia sujud sahwi. Tapi kalau yang mengatakan sunnah dia sengaja meninggalkan gak apa-apa. Maka dari itu kadang-kadang kalau kita lihat itu sebagian kiai-kiai apalagi Ramadan sholatnya itu ya Allah. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pakai baca, tidak pakai baca. Di rukunya nggak baca, di sujudnya nggak baca. Rupanya dia itu berpendapat bahwa dzikir dalam ruku dan dzikir dalam sujud itu sunnah. Jadi dia nggak perlu baca, ya kan? Sah saja kan? Baca surat pun bagi dia kan bukan rukun ya. Jadi begitu dia baca Al-Fatihah selesai terus dia baca Yasin, Allahu Akbar, sujud. Ya. Kan baca Al-Quran yang paling mudah kan. Misalnya dia baca satu ayat Yasin atau Alif Lam Mim ruku. Tapi persoalannya di sini misalnya yang dikatakan kepada antum sini misal ruku. Ya, rukun sholat itu kan pertama takbiratul ihram. Kedua surat Al-Fatihah. Sudahlah kita lihat saja di takbiratul ihram. Jadi kalau seseorang dia sholat dia tidak takbir ya. Dia tidak takbiratul ihram. Misalnya di sholat itu dia La ilaha illallah. Lalu dia baca doa iftah, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, bangkit dari ruku, sujud dan seterusnya sampai dia salam. Sampai dia salam. Kira-kira sholatnya sah tidak? Kenapa? Dia tidak mengucapkan takbiratul ihram. Ya. Dia tidak mengucapkan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu rukun. Apabila seorang meninggalkannya maka sholatnya tidak sah. La tumanina juga rukun. Dalam apa? Dalam sholat. Nah kalau orang sholat menghilangkan tumanina berarti sholatnya tanpa rukun. Sholatnya sah apa tidak sah? Ya tidak sah. Ini persoalan. Makanya dari situ ini kelompok yang kedua ini bahaya. Kelompok yang kedua ini bahaya. Orang bisa alim billah wa laisa bi awamirillah. Orang ini alim bi awamirillah wa laisa billah. Dia alim terhadap Allah, perintah Allah, syariat Allah, tetapi dia tidak alim terhadap Allah. Artinya dia memiliki ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmu. Ini bahaya. Dua kelompok ini bahaya. Dua golongan ini bahaya. Golongan pertama bahaya, ahli ibadah tanpa ilmu. Golongan yang kedua juga bahaya, punya ilmu tanpa amal. Lah golongan yang ketiga adalah golongan yang alim billah wa alim bi awamirillah. Dia alim kepada Allah dan juga dia alim terhadap syariat Allah. Artinya orang ini ahli ibadah dan juga dia ahli ilmu. Dia beribadah dengan ilmu. Nah ini golongan yang terpuji. Golongan inilah yang kita itu diperintahkan oleh Allah untuk berdoa dengannya.
untuk kita dijadikan oleh Allah dalam golongan ini, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang engkau sesatkan, bukan jalan orang-orang yang punya ilmu tapi tidak beramal, dan bukan pula jalan orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Berarti berdoa kepada Allah meminta supaya termasuk dalam golongan orang yang punya ilmu dan beramal dengan ilmu. Ya. Naam. Maka di sini apa? Yang kedua ini memilih guru itu jangan yang dalam golongan pertama, jangan golongan kedua, tetapi memilih guru itu dalam golongan yang ketiga, yaitu orang yang alim dan takwa, yang mengaplikasikan keilmuan. Jangan sembarangan antum bertanya. Ya kalau sembarangan bertanya nanti tanyanya sembarangan orang, bukan ahlinya, jawabannya juga repot ya. Sebab itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu di dalam hadis ya, bahwasanya satakunu sanawatun khudda'ah, akan datang nanti di akhir zaman itu tahun-tahun yang penuh dengan fitnah, sampai-sampai yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Orang-orang yang jujur di zaman itu dianggap pendusta, sementara pendusta di zaman itu dianggap orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang-orang yang dapat dipercaya, orang ahli amanah dianggap pengkhianat, sementara para pengkhianat dianggap ahli amanah. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Ya. Nah kalau sudah tahun seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yuntiqur ruwaibidah, dan para ruwaibidah pun mulai berbicara, angkat bicara. Ruwaibidah pun mulai tampil jadi figur, jadi referensi. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan bahwa ruwaibidah pun mulai bicara, mulai tampil? Ditanyakan kepada Rasulullah, qila wa ma ruwaibidah, apa yang dimaksudkan dengan ruwaibidah itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, allati tafihu yatakallam fi amril am, orang-orang dungu yang berbicara tentang urusan-urusan besar. Nah, itu ruwaibidah. Ruwaibidah itu orang dungu, orang artinya orang gak punya dasar, tapi bicara tentang urusan-urusan besar. Belajar agama tidak pernah, duduk di majelis ilmu tidak pernah, tapi kalau bahas urusan agama itu bisa berjam-jam. Ya. Nah kalau bahas urusan agama berjam-jam sementara dirimu sendiri tidak pernah belajar agama, itu kira-kira bahasnya kemana larinya? Ya hancur berantakan. Ya. Nah ini ruwaibidah. Ini apa? Ruwaibidah. Begitu pula dalam hadis lain Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu ini tidak serta-merta dari hamba-hambanya. Akan tetapi yantazi'ul ilma biqabdil ulama, Allah mencabut ilmu ini dengan cara mewafatkan para ulama, sampai tidak lagi tersisa seorang alim pun di permukaan bumi ini karena semuanya sudah dimatikan oleh Allah. Maka ittakhadan nasu ru'usan juhalan, manusia pun bingung, tidak ada figur. Lalu mereka mengangkat orang-orang jahil sebagai figur. Jadi kalau zaman ini ada lihat orang-orang jahil bermunculan jadi figur-figur, ya sudah, tidak usah kaget. Tidak usah kaget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah nyampaikan kepada kita bahwa nanti ketika ilmu ini sudah dicabut, maka yang nanti kita lihat itu adalah orang-orang jahil itu jadi figur.
Ya, kadang-kadang kita lihat di sini pejabat jadi apa, ketua ini siapa, oh si fulan, kita kaget-kaget, bingung-bingung, loh ini kok ketua ini dari mana, punya dasar pendidikan tentang bidang tersebut di mana, ya, dan seterusnya. Ya, tapi itulah zaman yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita. Ya. Dan apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kalau manusia sudah mengangkat orang-orang jahil itu sebagai figur, fasu'ilu, lalu mereka ditanya, faftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu orang-orang jahil yang jadi figur itu, dia ditanya tentang permasalahan-permasalahan, maka dia mengeluarkan fatwa tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Ya. Ya, karena orang udah bicara tentang urusan agama atau tanya pelajaran agama kepada seseorang itu, jangan melihat karena orang itu jenggotnya panjang. Ya, kalau hanya sekedar jenggot panjang itu kan ya cukup aja antum bersemedi di air mandi di sana selama 3 bulan gak cukur-cukur jenggot antum itu lebat, pulang jadi kiai bisa jadi kalau patokannya cuma jenggot, ya. Atau ketika antum tidur aja di rumah, ya, kemudian ada uang beli jubah panjang sorban besar, jenggotnya antum pelihara kasih lebat, ya sudah, jenggotnya lebat, sorbannya besar, jubahnya panjang, nah orang panggil ustadz, ya sudah beres, ya tinggal apa? Orang datang tanya, ustadz ini bagaimana? Oh gampang. Apa yang gampang? Saya punya silet hilang ustadz. Oh mudah. Gimana caranya? Baca Yasin 40 kali, nanti siletmu balik. Ya. Ya, dalil dari mana? Sudah, jangan tanya dalil. Ini surat Yasin kan baik. Saya nggak suruh antum baca Injil. Ya kan repot. Ya. Ya ini ustadz. Ya kan jadi masalah. Nah ini kenapa? Maka dari itu bertanya tentang persoalan agama tuh jangan lihat penampilan, jangan lihat karena jenggotnya lebat, sorbannya besar. Soal sorban besar, soal jenggot lebat, soal baju jubah panjang itu bisa beli di toko. Bisa apa? Bisa beli di toko. Asal ada uang aja untuk beli pakaian itu bisa jadi. Tetapi yang paling persoalan itu isi otak. Karena isi otak itu tidak bisa beli di toko, ya. Isi otak itu tidak bisa beli di toko. Makanya dari itu bertanya itu kepada orang yang terkenal atau dikenal keluasan ilmunya dan ketakwaannya. Jadi kita nggak sembarangan tanya, nggak sembarangan tanya. Asal dapat orang rajin ke masjid tanya agama. Sementara dia ini juga baru selesai mabuk. Ya. Kemarin ini pemabuk keras. Baru masuk masjid 3 hari. Ya, kemudian antum, Masya Allah, jubahnya besar, pecinya luar biasa. Ada sorban 1 di bahu, sorban 1 di pinggang, sorban 1 di kepala, ya. Sorbannya sampai 3, Masya Allah. Ya, Ustaz, bagaimana kalau gigi saya sakit ini, kira-kira ada doa apa Ustaz? Wah, kalau gigi sakit itu cukup baca bismillah 1000 kali misalnya, kan jadi repot. Ya. Jadi apa? Jadi repot. Jadi apa di sini ikhwan? Adab-adab untuk orang yang bertanya atau orang minta fatwa itu, adab yang kedua adalah memilih orang alim yang dikenal keilmuannya, keluasan ilmunya dan ketakwaannya. Ya, ini harus diperhatikan, harus diperhatikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak tahu. Jadi jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Setiap orang yang rajin sholat itu belum tentu orang yang ilmunya luas. Ya, setiap orang yang pakai pakaian muslim itu belum tentu orang yang bertakwa. Maka harus hati-hati. Jangan karena dipanggil-panggil ustadz. Sekarang ini kan gelar ustadz itu paling gampang.
Kalau mau jadi ustadz itu paling gampang, gampang sekali. Cuma antum pakai jubah masuk masjid 1 pekan sudah dipanggil ustadz, selesai. Atau antum keluar sana ke Saju 3 hari panggil orang untuk sholat sudah jadi ustadz, ya. Atau kemana 7 hari, 40 hari, ya. Jadi lama semakin banyak maka semakin jadi alim, dianggap sebagai ahli ilmu, ya. Walaupun bicaranya hurufnya nggak sampai-sampai. Ya, nah, maka apa ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, bahaya. Belum lagi ya karena yang kayak gini akhirnya apa? Akhirnya umat itu bingung. Karena semua orang sama, jadi dikira ini semua orang itu ustadz. Nah kalau semua orang ustadz kan akhirnya jadi repot agama ini, jadi repot. Nah kalau di zaman dulu, ya, zaman para imam-imam itu tidak sembarangan orang bertanya dan nggak sembarangan orang mendengarkan ilmu. Sampai-sampai suatu ketika Hasan Al-Basri itu pernah ada orang datang kepada beliau, imam besar Hasan Al-Basri rahimahullah. Itu ada orang datang kepada beliau, tetapi orang ini memiliki penyimpangan, kesesatan dalam pemahamannya. Lalu dia datang kepada Imam Hasan Al-Basri, dia katakan, ya Imam, ya, maukah engkau dengarkan ayat Al-Quran yang aku bacakan kepadamu? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak, saya tidak mau dengar. Kata dia, loh ini yang saya bacakan ayat Al-Quran. Kata Imam Hasan Al-Basri, iya saya tidak mau dengar. Imam Hasan Al-Basri tutup telinganya dengan kapas, lalu pergi tinggalkan orang itu, ya. Padahal orang ini yang dia mau sampaikan ini apa? Ayat Al-Quran. Bukan yang dia mau sampaikan itu cerita-cerita komik, bukan. Berita-berita internet, bukan. Dia mau sampaikan ini Al-Quran. Tapi Hasan Al-Basri tidak mau mendengarnya. Bukan tidak mau mendengarkan Al-Quran, tapi tidak mau mendengarkan orang yang memiliki penyimpangan menyampaikan Al-Quran. Tidak mau. Kenapa? Ya karena bisa jadi dia menafsirkan Al-Quran itu dengan penyimpangannya, dengan kesesatannya. Gitu loh. Jadi tidak boleh sembarangan mendengarkan ilmu. Maka dari itu tidak boleh juga sembarangan bertanya kepada seseorang. Para ulama itu sangat selektif dalam menerima ilmu atau dalam menyampaikan pertanyaan. Karena menyampaikan pertanyaan itu ilmu. Begitu antum sampaikan pertanyaan dan ada jawabannya, ilmu apa bukan? Ya ilmu. Maka tidak boleh sembarangan, harus kepada orang sekali lagi yang dikenal keluasan ilmunya dan ketakwaannya. Ini ada orang baca Al-Quran pelepotan, baca hadis gak jelas-jelas, jadi ustaz. Ya, apakah semurah itu jadi ustaz? Apakah segampang itu jadi ustaz? Semua orang dipanggil ustaz. Begitu dipanggil ustaz dia juga senyum-senyum. Pak Ustaz, ya, wah gawat, ya. Nah, rasa bangga kalau dipanggil ustaz. Maka masya Allah, sudah kayak jadi ustaz gitu, jadi al-hafid lagi. Ustaz al-hafid. Anak saya sudah al-hafid. Al-hafid apa? Oh dia sudah hafal Quran Ustaz. Oh hafal Quran jadi al-hafid. Saya kira katanya apa? Belum tahu apa itu al-hafid. Al-hafid secara bahasa itu apa? Berasal dari kata hafidha yahfadhu, menjaga atau menghafal. Kalau al-hafid orang yang menghafal atau orang yang menjaga. Jadi bisa jadi al-hafid itu, kalau al-hafid, oh masya Allah, apa? Kenapa disebutkan al-hafid? Oh no, dia sudah hafal Quran. Oh saya kira tukang jaga kebun. Ya gampang aja kan? Ya, iya. Kalau kayak gitu kan gampang. Ikhwan,
Menjadi memberikan julukan Al-Hafidh itu tidak gampang kayak orang beli kerupuk di pasar. Julukan Al-Hafidh itu para ulama dulu kalau menyebutkan seseorang Al-Hafidh itu minimal ratusan ribu hadis yang dia hafalkan dengan sanad-sanadnya. Itu baru hadis. Kalau Al-Quran sudah nggak pakai. Karena seorang penuntut ilmu Al-Quran itu 7 tahun dia sudah hafal, 10 tahun dia sudah hafal, 12 tahun dia sudah hafal. Jadi orang hafal Al-Quran itu biasa di kalangan penuntut ilmu. Malah yang gak hafal Al-Quran itu aib. Penuntut ilmu kalau gak hafal Al-Quran itu aib. Jadi kalau hafal Quran udah biasa. Udah biasa. Semua penuntut ilmu menghafal Quran. Kenapa? Karena ilmu pertama kali yang harus dia pelajari dan dia hafalkan itu adalah Al-Quran. Adalah apa? Al-Quran. Tetapi kalau gelar Al-Hafidh itu ratusan ribu hadis yang dia hafalkan. Dia hafal dengan sanad-sanadnya, nama-nama orangnya lengkap. Kemudian dia mengerti biografi-biografi para imam-imam. Seperti Al-Hafidh Ad-Dahabi. Imam Ad-Dahabi itu di tahun 600-an Hijriah. Tapi Imam Ad-Dahabi rahimahullah itu beliau menghafal nama-nama para ulama dan biografi-biografi mereka, guru-guru mereka, murid-murid mereka, dan jar dan ta'dil tentang mereka. Yani jar itu cercaan terhadap dia, yani celaan terhadap dia, terhadap seorang, dan ta'dil yani rekomendasi tentang kebaikan agama tersebut, orang tersebut, atau keadilan orang tersebut. Dari zaman sahabat sampai ke zaman Imam Al-Hafidh Ad-Dahabi tahun 600-an. Itu beliau hafal semua nama-nama orang. Nama-nama ulamanya. Sampai beliau tulis satu kitab itu namanya Mizanul I'tidal. Coba tuh bayangkan. Itu diberikan gelar apa? Al-Hafidh. Jadi beliau tahu Abu Bakar As-Siddiq itu siapa, namanya, kakeknya, neneknya, anaknya, istrinya ada berapa, menemani Rasulullah berapa lama, apa saja fatwa-fatwanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar terus sampai nama-nama imam Syafi'i itu siapa, Imam Ahmad siapa, semua dari zaman sahabat sampai zaman Imam Ad-Dahabi itu tahun 600 Hijriah. Kalau kita ini mau mengerti tentang satu orang figur di teori saja tidak bingung. Kadang-kadang kita bilang Ustadz pulang belajar di mana? Tidak tahu. Loh kalau tidak tahu kok dibilang Ustadz? Ya. Nanti kalau di akhirat antum ditanya tentang itu bagaimana? Antum ditanya, antum katakan Ustadz pulang, lalu ditanya, sini, malaikat tanya misalnya, antum dulu panggil dia Ustadz itu apa dalilnya? Bagaimana pertanggungjawabannya? Oh saya tidak tahu. Oh digampar sama malaikat. Ya. Kenapa? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu, engkau tidak punya dasar ilmiah, engkau tidak punya pengetahuan. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hatimu akan ditanya oleh Allah. Maka tidak gampang mengatakan seorang ustaz, nanti antum dipertanggungjawabkan di akhirat. Antum katakan seorang ini alim, ini tanggung jawab di akhirat. Atas dasar apa antum katakan orang itu alim? Jadi nggak boleh sembarangan. Kadang-kadang kita dikatakan orang ini sombong, nggak pernah panggil orang ustaz. Bukan. Tetapi memanggil seseorang ustaz itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Kira-kira sanggup tidak? Atau mengatakan seorang bapak guru, kalau orang itu nelayan, itu kira-kira dusta enggak? Dia nelayan, lalu antum pak guru, padahal dia nelayan. Kan ajaib. Ya, bisa-bisa antum dikira gila. Ya. Iya kan? Maka dari itu ikhwana fiddina azani Allah wa iyyakum. Ya, sebab itu para ulama mengatakan sanad itu adalah agama. Al-isnad, sanad itu agama, yakni guru itu agama. Guru itu bagian dari agama. Ya, falyanzur ahadukum amman ta'khudhu dinahu.
Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Kalau guru itu agama, maka jangan ambil agama dari sembarangan orang, gitu loh. Harus lihat siapa orang itu, dia ambil agama itu dari siapa gurunya, karena guru itu adalah agama. Jangan ini ada satu orang tukang komedi muncul di YouTube, antum nonton berjam-jam. Ada satu orang pelawak muncul di internet, antum anggap ustadz, nonton berjam-jam. Untuk apa? Otakmu itu jangan dijadikan sebagai tempat sampah. Apa saja masuk, kotoran-kotoran baik semua masuk, itu jangan. Otak kita itu jadikan sebagai tempat penampungan barang-barang yang jelas saja. Ya, yang nggak jelas itu jangan. Jadi nggak boleh sembarangan ngambil ilmu, belajar itu nggak boleh sembarangan. Maka di sini adab sekali lagi, adab ini adalah memilih orang alim yang dikenal keluasan ilmu dan ketakwaannya. Ya, sampai-sampai dulu itu Hasan Al-Basri, Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in ya, murid sahabat, itu beliau mengatakan begini. Dulu itu para ulama itu tidak bertanya tentang sanad, lam yas'aluna anil isnad. Mereka tidak bertanya tentang sanad, tidak bertanya tentang narasumber, tentang guru. Jadi kalau ada orang sampaikan ilmu langsung diambil, tidak mau tahu siapa yang menyampaikan, dari mana, itu tidak mau tahu. Kenapa? Karena zaman itu manusia itu semuanya masih orang-orang baik, ahli-ahli ilmu, yakni para sahabat. Jadi kalau para sahabat yang menyampaikan ilmu nggak perlu ditanya, sudah, sahabat itu semuanya adil. Ya. Tetapi falamma waqa'atil fitnah, tatkala mulai terjadi fitnah dalam agama, mulai terjadi penyimpangan dalam agama, fitnah Khawarij. Khawarij itu kalau bahasa sekarang ini teroris. Ya. Walaupun sekarang ini kan definisi teroris itu nggak jelas ya. Definisi teroris itu kan gak jelas. Ya sesuai saja apa yang dimaukan oleh pemerintah, ya itu sudah dibilang teroris. Kadang-kadang tukang jual kacang kalau mau dibilang teroris ya jadi teroris. Ya, kan gitu. Walaupun definisinya kan gak jelas gitu. Tetapi sesungguhnya kalau menurut pandangan agama yang dimaksudkan dengan teroris itu adalah Khawarij. Khawarij itu siapa? Khawarij itu adalah orang-orang yang mudah mengkafirkan kaum muslimin dan mudah menghalalkan darah kaum muslimin, lalu mudah memberontak kepada penguasa yang sah dengan atas dasar bahwa penguasa itu kafir. Ya, paham? Nah itulah Khawarij yang dalam istilah agama disebut, dalam istilah zaman modern disebut teroris. Tapi sesungguhnya orang-orang atau di zaman modern ini, orang-orang yang mengkampanyekan slogan teroris itu, kalau kita tanyakan kepada dia definisi teroris, dia sendiri bingung. Kenapa? Ya karena dia arahkan sesuka hatinya saja. Ya, siapa yang dia mau setting jadi teroris ya dia setting aja, kan gampang aja. Ya, media punya dia, uang punya dia. Ya, sarana punya dia. Ya paling hebat kan tinggal ada teman satu orang ambil di pasar, kemudian setting orang itu, nanti besok saya mau berkunjung ke Hatu, ya ingat nanti kamu masuk di barisan itu pakai cadar, pakai peci, pakai jubah, masuk di barisan itu tikam saya tetapi dengan pisau plastik. Ya misalnya datang ditikam, tak media syuting, oh ini teroris, nggak mau, oh teroris itu siapa? Wah pakai jubah, oh ini Islam, ini teroris ini. Pakai apa? Cadar, oh ini teroris ini yang cadar-cadar ini. Padahal setelah ditangkap orangnya memang nggak bercadar, cuma bercadar itu ketika mau melakukan aksi saja. Nah ini ada apa? Ya, maka definisinya semakin nggak jelas. Itu tadi yang Anda katakan. Ya tergantung dari keinginan saja, kepentingan.
Kalau dia mau katakan tukang jual sayur teroris ya gampang aja, apalagi kayak Mas ini pakai jenggot ya mau disetting jadi teroris ya bisa aja. Ya, bisa aja. Ya besok-besok ditaruh satu selongsong peluru di bawah mobilnya, ada orang jual sayur tiba-tiba ada razia sweeping. Wah ini kami dapat berita katanya mobil sayur ini ada bawa amunisi. Masnya bingung loh, enggak saya selama ini jual sayur sebenarnya periksa. Ternyata oh iya ada satu selongsong peluru di bawah bannya. Ah ini teroris, tangkap. Ya, kan gitu. Gampang aja. Mau di apa? Mau di setting itu kan gampang aja. Ya. Lalu kita orang yang goblok-goblok ini kemudian mulai terpana dengan apa? Dengan media. Begitu terpana dengan media, oh iya, Masya Allah orang-orang jenggot ini teroris. Jangan pergi ke pesantren, itu teroris. Kan repot. Akhirnya kita tetap berada dalam keadaan bodoh, lalu kita alergi dengan agama kita sendiri. Alergi dengan apa? Agama kita sendiri. Kenapa? Karena citra buruk yang dibangunkan oleh media, yang diperankan oleh media, itu kita orang-orang awam tidak mengerti dan terjebak dengannya. Lalu orang Islam sendiri jadi bersikap antipati terhadap agamanya. Jangan pakai songkok, nanti dibilang teroris. Tidak boleh ke masjid karena orang-orang yang rajin ke masjid itu teroris. Kan begitu. Jangan belajar Al-Quran karena orang yang belajar Al-Quran itu teroris. Jangan ada pelajaran-pelajaran agama di sekolah karena pelajaran-pelajaran agama itu berpeluang untuk jadi teroris. Kan gitu. Lalu disetting. Disetting ada 2 orang mau menyerang misalnya. Mau menyerang apa? Markas besar. Mau menyerang markas besar apa, misalnya TNI, apa Brimob misalnya, ya. Tapi 2 orang yang mau menyerang itu ibu-ibu pakai jilbab bawa gunting, ya. Kan ajaib. Begitu media soroti, takwa ini teroris ini pakai jilbab besar ini, orang-orang pakai jilbab besar ini teroris. Kami tangkap mereka, kami intai mereka sudah sekitar 2 hari mondar-mandir di depan markas. Nah, dia mau apa? Mau serang markas, barang buktinya gunting. Ajaib. Emang dia penjahit. Lah orang di pasar saja mau bunuh orang itu harus bawa parang panjang. Ya. Kalau kita di sini mau pergi bunuh orang itu bawa parang panjang. Kalau bawa gunting itu gila. Apalagi ini mau menyerang apa? Markas. Ya kan akhirnya jadi aneh. Nah begitu pula tiba-tiba ibu-ibu jangan beli panci. Kenapa? Ada berita bom panci. Teroris-teroris sekarang rakit bomnya pakai panci. Kasihan ibu-ibu. Akhirnya setiap orang yang mau beli panci dibilang teroris. Mau simpan bom. Kan jadi repot. Ya. Jadi teroris ini kan diarahkan kemana aja yang dia mau. Definisinya nggak jelas, ambiar. Lah orang-orang Islam yang bodoh-bodoh ini ya begitu juga, terjebak dengan apa? Terjebak dengan media. Dia percaya, dia alergi dengan agamanya, dia jadi takut dengan agamanya sendiri, tidak percaya dengan agamanya. Akhirnya dia orang Islam tapi rasa kerdil, rasa kecil. Itu loh. Ajaib. Semakin ajaib. Ya kalau kita katakan ya sudahlah, ajaib bin aneh. Maka apa ikhwan fillah azanillah wa iyyakum, sekali lagi bahwa bertanya itu apa? Harus memilih orang yang benar-benar dikenal keluasan ilmunya dan ketakwaannya. Kenapa? Karena akhir-akhir ini kan jadi subhanallah, saya kalau kemarin saya ikhwan mendapatkan sebuah berita bahwa ada orang yang ngaku bahwa dia itu mantan teroris, katanya gitu. Jadi kalau dia selama masih jadi teroris itu, ya kitab-kitab yang dia baca itu Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, dan apa Tuhfatus Saniyah, fatwa-fatwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gitu. Tapi anehnya orang ini ketika dalam videonya itu membaca kitab itu, ilmu nahu mudhof-mudhofun ilaihi saja tidak tahu. Kan ajaib ya.
Ya, ilmu nahu paling dasar saja sudah melakukan kekeliruan di sini. Maka bahaya sekali. Peran media itu bahaya. Maka seorang muslim itu harus punya ilmu. Harus punya apa? Ilmu. Karena kalau punya ilmu nanti dia bisa dibawa kemana saja sesuai dengan kepentingan. Sesuai dengan kepentingan. Ada orang teroris mulai beraksi, ya, melakukan peledakan. Misalnya di gereja dapat bom, kami lihat rakitan-rakitannya. Tapi yang saya sampai sekarang itu jadi bingung-bingung itu adalah, kok teroris-teroris itu kok jadi orang-orang yang tidak pintar? Kenapa? Kan dia mau membunuh, tapi kok taruh bomnya itu di tempat parkir yang sepi-sepi, nggak ada orang gitu loh. Begitu bom meledak yang rusak cuma sepeda motor. Ya kan aneh. Ya. Kenapa terorisnya jadi goblok kayak gitu? Berarti kan ada indikasi bahwa teroris ini adalah settingan, gitu kan? Lah kalau saya saja mau bunuh orang nggak mungkin lah saya mau taruh bom di tempat yang kosong-kosong, nggak mungkin, ngapain? Apalagi saya mau nekat mati, kenapa mau meledakin bom di tempat parkir yang sepi nggak ada orang? Saya masuk di orang banyak-banyak, ya kan gitu. Lalu kalau dilihat rakitan-rakitannya itu, masya Allah, seperti orang buat lilin rakitan bomnya itu, ya. Sampai-sampai orang yang belajar tentang rakit bom saja kalau melihat rakitan bom itu jadi bingung. Kirain anak-anak SD baru belajar tentang mau bikin bom molotov. Lah subhanallah. Nah kita pun terpancing. Lalu jadi apa? Mendiskreditkan agama kita sendiri. Sebenarnya framing-framing seperti ini sudah ada di Timur Tengah, itu sudah ada. Di wilayah Syam itu sudah ada. Ya Hizbullah itu kalau dia tembak Israel, itu dia tembak di kem-kem perkampungan yang kosong, yang sudah ada penghuninya, tembak rudal, tak meledak. Begitu meledak di sana, Israelnya hantam warga sipil Palestina, bunuh warga sipil Palestina dengan alasan apa? Membalas tembakan Hizbullah. Padahal Hizbullah dengan Israel ini kan adik kakak kandung, beda mama saja, satu bapak. Ya, lah ini pola-pola seperti ini yang dimainkan sekarang di negara kita ini. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sebab itu harus punya ilmu dan hati-hati. Ya suatu ketika ada pelacakan, dulu saya ingat sekali, yaitu kalau tidak salah itu pada masa pemerintahannya Pak SBY, itu ada bom robot. Ada katanya teroris rakit bom itu pakai robot mau bom istana presiden. Tapi bomnya itu baru gerak-gerak, masih jauh sudah ditangkap. Begitu ditangkap, selidiki ketemu sama orangnya yang rakit. Begitu ketemu sama orangnya yang rakit, ditangkap. Oh, di sakunya ada mushaf Al-Quran. Begitu diambil mushaf Al-Quran, dibuka-buka, ternyata di bagian belakang mushaf Al-Quran itu ada tanda tangan. Tanda tangannya siapa? Tanda tangannya Abu Bakar Ba'asyir. Maka dibilang, oh yang bom ini adalah jaringannya Abu Bakar Ba'asyir ini. Tangkap, cari, tangkap gitu. Padahal antum tahu kisahnya, kenapa sampai ada mushaf yang tanda tangan kayak gitu. Lah orang ini adalah pemainnya, yang merakit bom ini adalah pemainnya. Dia ini datang di daurah besar tablik akbarnya Abu Bakar Ba'asyir. Lalu begitu selesai tablik akbarnya Abu Bakar Ba'asyir, dia senang seperti seorang yang sangat simpati dengan dakwah. Pak Ustadz minta kenang-kenangan, cenderamata, tanda tangan dong Pak Ustadz. Ustadznya tanda tangan di mushafnya. Selesai tanda tangan, dia kantongin, dia rakit bom, lalu dia ditangkap. Kemudian dibilang, oh dia ini jaringannya Abu Bakar Ba'asyir. Padahal ini orang dalam, ya, pemain sendiri, orang-orang yang sedang punya proyek, ya. Maka ini bahaya. Dan anehnya itu loh,
Di dalam beberapa kejadian di Republik ini yang semuanya dituduhkan kepada teroris itu, yang orang-orang Muslim bercadar, berjenggot dan macam-macam itu, ternyata ledakan-ledakan yang begitu dahsyat, kok bisa ada kartu keluarganya tidak terbakar, KTP-nya juga ada, KTP sakti. Ya, rupanya KTP ini sudah mandi kebal di musuh. Ya, jadi aneh. Kartu keluarganya juga anti kebal dia. Lo ada orang mau pi bom itu bawa-bawa kartu keluarga, memang mau masuk tentara. Jadi ajaib. Ya, jadi apa? Jadi ajaib. Tapi itu orang Islam juga terjebak dengan itu. Akhirnya begitu ada orang mau naik datang belajar di pesantren, heboh, jangan bahaya. Di atas itu teroris. Ya kan jadi gawat. Ya. Kalau kita tanya dia teroris itu apa? Dia nggak tahu. Mungkin dia kira teroris itu sinoli. Ya. Kira sinoli begitu atau colo-colo. Ini ajaib. Sampai nenek-nenek yang gak benar-benar juga bicara tentang teroris. Ajaib. Maka ini ikhwana fiddin azanillahu wa iyyakum, sekali lagi bahwa apa? Bertanya tentang persoalan agama itu harus memilih orang apa? Alim yang dikenal keluasan ilmunya dan ketakwaannya. Supaya apa? Supaya selamat. Jangan dibuat puyeng, dibuat jadi pusing, ya. Karena apa? Salah bertanya. Taib, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini berkaitan dengan adab-adab fatwa yang terkhususkan pada bagian yang pertama, yaitu adab bagi orang yang meminta fatwa. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.